membahas topik super duper menarik, yaitu hijab and beauty standard, menembus stereotip di dunia pageant modern. Hari ini kita akan membahas bagaimana seorang perempuan berhijab menavigasi dunia pageant modern yang seringkali memiliki standar kecantikan tertentu. Dan dengan kehadiran hijab akan menambahkan perspektif baru tentang kecantikan dan juga identitas. Tentunya aku tidak sendirian untuk membahas ini. Aku bersama seseorang yang luar biasa inspiratif, yaitu seseorang perempuan muda asal Bangka Belitung dan juga sarjana pendidikan bahasa Arab dari Universitas Kiai Haji Abdul Salim, dan juga aktif dalam berbagai organisasi, kegiatan sosial, dan juga konsisten berkarya sebagai influencer yang membawa pesan positif melalui media sosialnya. Dan kalau kita bicara prestasi ya teman-teman, listnya panjang dan mengesankan ya Sobat Lentera. Beliau pernah menjadi winner Putri Hijab Influencer Bangka Belitung 2024, finalis Putri Hijab Influencer Indonesia 2024, serta dinobatkan sebagai Putri Indonesia Bangka Belitung 2025 kategori influencer, sekaligus masuk dalam top 10 Putri Indonesia Bangka Belitung 2025. Di balik prestasi itu, beliau pernah tumbuh di lingkungan pesantren, menempuh pendidikan di Darul Ulum Islamic Center dan aktif dalam organisasi seperti ITLA, Hima PBA, Pagar Nusa, hingga DDP Surabaya Raya. Yuk kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Najla Salsabila. Selamat datang Kak Najla. Selamat datang. Terima kasih ya sudah hadir. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, aku merasa baik banget hari ini. Kalau kamu sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Untuk kegiatan kakak akhir-akhir ini apa ya? Oke, untuk berbicara tentang kegiatan aku akhir-akhir ini, sebenarnya aku merasa kegiatanku itu cukup menarik ya. Karena aku sekarang ini masih belum fokus untuk bekerja, tapi fokusku ini untuk melanjutkan studi S2 aku. Jadi karena aku merasa studi S2 dan pendidikanku ini lebih penting, makanya setelah itu baru aku memfokuskan untuk yang lainnya. Tetapi di sela-sela aku memfokuskan untuk studiku ini, aku juga masih cukup aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan dan berkontribusi juga di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Karena menurutku, jikalau masa mudaku ini tidak aku lakukan untuk berkontribusi, itu sangat disayangkan. Dan di sela-sela itu juga aku mengambil banyak job freelance, seperti aku menjadi news makeup ataupun menjadi model-model baju brand yang ada di Bangka Belitung, dan juga aku seringkali mengambil job sebagai seorang pemateri dan juga MC. Dan alhamdulillah sekarang aku menjadi seorang Masya Allah banget ya Kak kegiatan akhir-akhir ini. Menurut kakak sendiri, tantangan terbesar yang kakak rasakan sebagai wanita berhijab saat memanusi dunia pageant atau dunia kontes itu gimana Kak? Oke, sebenarnya untuk tantangan terbesar itu adanya pada diri kita sendiri, bukan pada hijab kita. Jadi tantangannya itu terdapat pada mental dan bagaimana cara kita menunjukkan kualitas yang ada pada diri kita. Jadi pada saat kita mempunyai attitude yang baik, pada saat kita mempunyai pribadi yang baik, pada saat kita mempunyai prestasi yang baik, pastinya itu akan menjadi kelebihan pada sebuah perbedaan yang ada pada diri kita. Jadi kakak mendefinisikan cantik bagi diri kakak sendiri terlepas dari standar umum yang ada dan yang sering dipakai itu gimana Kak? Oke, menurut aku cantik itu sangat luas ya. Dan alhamdulillah sekarang orang itu sudah banyak sekali sadar mengenai cantik, mengenai makna cantik itu luas dan beragam. Jadi tidak lagi yang cantik itu harus kulit putih, cantik itu harus berbadan langsing, cantik itu harus beralis tebal, tapi cantik itu banyak sekali makna dan luas sekali maknanya. Cantik itu bisa bagaimana kita mengekspresikan diri kita di suatu situasi yang beragam, bagaimana kita dapat memperlakukan orang lain, dan yang paling pentingnya cantik itu adalah bagaimana kita dapat memperlakukan diri kita, bagaimana kita dapat self love terhadap diri kita, bagaimana kita dapat menghargai, bagaimana kita dapat berusaha untuk membahagiakan diri kita. Karena sejatinya cantik itu bukan berasal dari luar aja, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Gitu ya Kak. Jadi
Menarik banget ya kalau misalkan kita memandang cantik itu berarti bagi diri kita sendiri dulu ya, melihat dan kita mencoba menerima diri kita sendiri dulu ya. Jadi kita bisa melihat ya Sobat Lentera bagaimana dunia pageant itu sangatlah luas dan juga sangatlah inklusif. Tapi memang masih ada beberapa stereotip yang terus melekat. Menurut kakak sendiri bagaimana kakak membuktikan bahwa hijab itu bukan batas, melainkan kekuatan? Oke, untuk membuktikan hal itu, kita itu sebenarnya, apalagi kita sebagai perempuan yang berhijab ya, kita itu nggak perlu membuktikan stereotip itu dengan keluar, kita tidak perlu membuktikan stereotip itu dengan perdebatan, tetapi kita membuktikan dengan apa yang ada di diri kita. Kita buktikan bahwa wanita berhijab itu bisa juga sama seperti perempuan yang ada di luar sana. Bahwa perempuan berhijab itu juga bisa berprestasi, bahwa perempuan berhijab itu juga dapat berkreativitas tanpa adanya batasan, bahwa perempuan berhijab itu juga dapat melakukan apa yang dia mau. Jadi jangan merasa pernah insecure bahwa berhijab itu adalah sebuah batasan. Oke, jadi dengan posisi kakak sekarang sebagai Putri Indonesia Bubble 2025 dan winner Putri Hijab 2024, kakak punya peran besar ya sebagai role model. Apa pesan empowerment yang ingin kakak sampaikan sama perempuan muda sekarang seperti Gen Z? Karena standar kecantikan tertentu, karena kan kebanyakan orang kan kebanyakan nggak pede ya sebagai perempuan, kayak malu untuk tampil, malu untuk berbicara karena penampilan dia yang masih kurang atau dia masih tidak peduli sama penampilannya. Jadi kalau misalkan ketika mulai bicara dia punya pikiran sendiri kalau takut diolok-olok atau takut omongannya itu belibet. Terus jadi akhirnya omongannya itu berantakan dan orang yang menerima omongannya tersebut atau pendengarnya itu jadi nggak connect. Oke, untuk menghadapi itu terutamanya kita harus mengasah mental kita terlebih dahulu, bahwa jangan pernah takut dengan omongan orang lain, bahwa jangan pernah takut untuk menjadi diri kita sendiri, karena kekuatan terbesar adalah bagaimana kita mencintai diri sendiri. Jangan pernah mendengarkan, kalau kita mau maju, kita mau hebat, jangan dengarkan kata orang lain. Hapus semua apa yang orang bilang tentang kita. Yang penting kita utamanya tuh ingin maju dan ingin berkembang. Terserah mau bagaimana latar belakang kita, terserah mau bagaimana keluarga kita, terserah mau bagaimana apa yang kita gunakan, itu hal belakang. Yang penting usaha terlebih dahulu, bagaimana hasilnya di kemudian. Oke, kalau boleh lebih sedikit personal ya kak, momen apa dalam perjalanan kakak di dunia pageant atau kontes yang paling berkesan dan membuat kakak merasa aku tuh harus terus maju sebagai perempuan? Oke, menurut aku yang paling berkesan adalah bagaimana aku bisa meninggalkan posisi ternyaman aku. Dulu aku itu sangat introvert ya, aku merasa sangat introvert, tapi di sini introvertnya bukan introvert yang tidak mau bergaul dengan orang lain, tapi introvert yang aku tuh takut untuk mengucapkan, untuk menyampaikan apa yang aku mau. Nah, aku merasa aku sangat bangga dengan diriku sekarang karena aku bisa keluar dari zona nyaman aku bisa membuktikan pada semua orang bahwa perempuan itu juga bisa berubah, bisa menunjukkan kekuatannya tanpa takut, sehingga kita itu bisa menjadi positif untuk orang lain dan juga dapat menjadi contoh yang baik juga untuk orang lain. Berarti selain dalam dunia kontes, kakak kan juga sebagai influencer ya. Posisi yang pastinya buat kakak tuh sering terpapar sama komentar publik. Bagaimana kakak menjaga kepercayaan diri dan keaslian diri dalam media sosial yang sering penuh standar dan ekspektasi? Oke, untuk aku menjaga hal itu, kita itu sebenarnya tidak perlu terlalu untuk mendengarkan perkataan orang lain. Jadi kita jalani aja sesuai apa passion kita, sesuai apa tujuan kita. Kalau kita selalu mendengar apa perkataan orang lain ataupun selalu ya sebenarnya nggak apa-apa sih kita membaca tentang komentar-komentar negatif di platform kita, tetapi kita harus memang tujuan kita itu adalah mengikuti apa passion kita tadi. Jadi terserah orang mau bilang apa, terserah mau orang mau menganggap kita apa, yang penting kita maju dengan tujuan dan passion kita. Karena kita itu nggak akan pernah bisa mengontrol omongan orang kan. Jadi
kita itu cuma bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tetap positif dan memberikan hal yang baik gitu kan. Jadi kita harus menerima omongan orang itu dulu ya kak, Iya. kayak sebagai saran dulu. Iya. Oke, jadi tips apa yang kakak punya sebagai perempuan berhijab agar tetap tampil stylish, percaya diri dan otentik? Oke, menurut aku itu balik lagi dari kepribadian kita, tetapi kita tuh jangan pernah menganggap bahwa perempuan berhijab itu mempunyai batasan. Kita itu harus menunjukkan bahwa perempuan berhijab itu bisa juga tampil elegan, bisa juga tampil modernisasi, bisa juga mengikuti tren-tren sekarang tanpa merubah dan tanpa meninggalkan apa yang memang kita pegang. Apalagi kita sebagai seorang muslimah ya, jadi jangan pernah insecure bahwa kita itu kayaknya jelek deh kalau kita pakai hijab. Kita tuh nggak bisa deh ikut tren-tren yang lain. Kita bisa, kita tetap bisa tanpa kita meninggalkan apa yang kita pegang. Oke, Masya Allah sekali ya, banyak sekali insight dan wawasan yang kita dapat hari ini. Mulai dari mana hijab itu bukan penghalang dan bagaimana definisi cantik itu bisa didefinisikan ulang. Sampai bagaimana perempuan muda bisa terus maju tanpa khawatir adanya batasan ya kak, tanpa adanya stereotip yang ada. Terima kasih banyak ya Kak Najla sudah mau berbagi di podcast Lentera Perempuan kita hari ini, serta banyak inspirasi yang dibagikan. Untuk Sobat Lentera Perempuan, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan Sobat Lentera dan juga menambah semangat dan bisa menerima diri sendiri apa adanya dan sepenuhnya sebagaimananya perempuan. Oke, di sini aku Erlina Tasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.